Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tentunya banyak tantangan-tantangan. Nah, di sini kita perlu kebenaran firman Tuhan untuk supaya kita tetap mempunyai pegangan yang mantap di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman Tuhan, kami mau menangkap pesan Tuhan untuk kami pegang dalam menjalani hidup ini, agar hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mari firman Tuhan berbicara kepada kami. Kami akan tetap komit kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai penghiburan sejati. Di dalam dunia ini yang kita jalani ini, kita tahu bahwa hidup ini fana adanya. Di dalam dinamika hidup, kesulitan, kesukaran, pasti tidak lepas dari kesedihan dan air mata. Nah, kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Agar di dalam dinamika hidup ini kita punya penghiburan sejati. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan ini nantinya kita pasti menghadapi, di mana dikatakan di sini ada yang meninggal. Nah, di sini jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus membekali bahwa setiap kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita jangan sedih berlarut-larut. Karena apa? Karena mereka yang beriman kepada Yesus, lihat di sini kalimat yang sangat mendalam, ya. Lihat dikatakan apa? Bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus di dalam kekekalan. Lihat, mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini dasarnya apa? Kalau kita dan anggota keluarga yang meninggal itu akan di dalam kebahagiaan kekal, karena kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, ini dasar kebenaran yang membuat kita layak bersama-sama Yesus di surga Yesus selama-lamanya. Nah, ini nilai-nilai kekal, kekasih Tuhan. Ini yang sangat prinsipil
yang sangat penting, mutlak. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kita lihat Rasul Paulus ya, dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Berlari-lari kepada tujuan, sampai begitu rupa loh. Berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan hidupnya? Kalau orang-orang duniawi, anak-anak muda ingin jadi dokter, jadi insinyur. Lihat Rasul Paulus katakan apa? Mendapat hadiah, yaitu hidup kekal. Sampai berlari-lari begitu rupa. Lihat, Rasul Paulus bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia masih hidup di dunia ini. Nah, kita pun sadar ya, kita masih hidup di dunia ini. Kita masih di dalam dinamika kehidupan duniawi ini, dengan segala ya dinamika kehidupan nyata, kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, tantangan-tantangan, kesulitan-kesukaran. Nah, di sini jangan khawatir. Jangan khawatir. Rasul Paulus sadar bahwa dia masih hidup di daratan. Dan apa yang menjadi komitmennya? Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, nah ini komitmen. Yang ku kehendaki, satu, mengenal Tuhan. Nah, ini hubungannya dengan Tuhan itu beres. Demikian juga hubungannya kepada sesama beres. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus. Karena di dalam menjalani hidup di dunia ini, di baliknya kan ada alam roh. Seperti Rasul Paulus katakan, perjuangan kita melawan iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara. Maka di sini kita perlu Roh Kudus. Dan Yesus minta kepada Bapaknya, sampai minta, Yohanes 14 ayat 16, supaya diutus Roh Kudus itu sebagai apa? Sebagai penolong untuk memimpin kita, mendampingi kita, membimbing kita kepada sampai hidup kekal di surganya Yesus. Luar biasa. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Nah, Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikuti aku harus mau menyangkal diri. Dari apa? Keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, keangkuhan hidup yang negatif. Nah, ini menyangkal diri, pikul salibnya masing-masing. Nah, salib ini bukan dosa ya. Kalau dosa harus minta ampun. Salib di sini kalau dia sudah hidup genah, takut Tuhan, tapi disusahkan. Nah, ini mau pikul salib, bersyukur. Bahkan dikatakan setiap hari. Dan selanjutnya dikatakan apa? Mantap di dalam Yesus. Dalam situasi kondisi apapun tetap mantap kepada Yesus. Tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, perasaan, perbuatan. Nah, ini mantap. Ini. Nah, kalau saudara sudah menjadikan ini komitmen, jangan khawatir akan keluarga saudara, hidup saudara, ekonomi saudara. Lihat, Tuhan akan nyata. Tuhan akan buka keran-keran baru bagi saudara. Ini. Nah, kekasih Tuhan, ini penting dalam menjalani hidup yang fana ini. Jangan sampai dalam hidup yang fana ini, ya, kita berdosa kepada Tuhan. Nanti hidup kita tidak di dalam perkenanan Tuhan. Nah, yang penting kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1. Dalam menjalani hidup ini, ya, kita bangun manusia rohani kita. Kita bangun hidupan doa kita. Kita bangun ibadah kita. Ini yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1. Supaya waktu Yesus datang kedua kalinya, kita tidak tertinggal. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, kita akan mengalami pengangkatan. Nah, ini. Menyongsong Tuhan. Kita yang hidup di dalam kekudusan. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bangun dan ukurlah. Bangun. Banyak orang bangun kemudian dibiarkan tergeletak. Tapi ini bangun dan ukur. Yang pertama, bait suci. Itu maksudnya tubuh kita ini kan bait rohani, bait suci, baitnya Tuhan. Bangun. Sampai kita mempunyai manusia rohani yang kuat. Nah, ini. Yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Yang kedua, mesbah dupa, mesbah kehidupan doa kita ini. Doa kita coba kita amati setiap hari. Apakah kehidupan doa kita berkenan kepada Tuhan?
atau hanya asal-asalan, kalau ada waktu, kalau sempat. Nah, kapan lagi selagi kita masih hidup kita membangun mezbah doa, doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan kita, ini memberikan yang terbaik, yang the best, bahkan yang excellent. Yang ketiga, ibadah kita. Bagaimana dan ibadah kita ini? Apa hanya hari Minggu saja? Setiap pagi, setiap malam kita datang di bawah kaki Tuhan. Kalau kita lutut masih kuat, kalau perlu dengan berlutut. Kalau tidak kuat, ya kita bisa sambil duduk. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, baik ibadah pribadi maupun ibadah berjemaat. Nah, ini ibadah dengan keluarga juga. Ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, karena firman Tuhan katakan kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kita, roti makanan kita diberkati Tuhan, bahkan kita dijauhkan dari sakit penyakit. Keluaran 23 ayat 25. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4, ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Dan dikatakan berguna dalam segala sesuatu, berguna dalam segala hal. Lihat, berguna itu ibadah. Kalau kita lihat segala apa yang ada di dunia ini berguna, tapi terbatas. Ibadah dikatakan berguna dalam segala hal. Nah, ini. Dan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, semakin giat dalam ibadah menjelang hari Tuhan sudah dekat ini. Nah, mari, selagi kita masih hidup ini, jangan kita khawatir. Kalau kita untuk hal-hal duniawi, ya kita bisa sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa yang the best, excellent. Nah, untuk Tuhan tidak sia-sia. Itu nilai-nilai kekal. Nah, kasih Tuhan, ini penting. Dan yang terakhir, Wahyu pasal 14 ayat 12-13. Yang penting, nah ini, yang penting dalam menjalani hidup ini, ya, satu, ketekunan orang-orang kudus. Kita sebagai orang-orang kudus, tekun, telaten, ini, dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, tetap telaten. Maksudnya jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Tetap telaten. Dalam situasi kondisi apapun, sekalipun rugi mungkin, ya, mungkin disusahkan, kita sudah genah hidup dengan, ya, berkenan kepada Tuhan, disusahkan orang, kekasih Tuhan, Tuhan jadi pembela. Yang kedua dikatakan apa? Tetap taat firman Tuhan, tetap ngelakoni firman Tuhan. Dan yang ketiga, sampai napas yang terakhir, iman kita tetap mantap di dalam Yesus. Ini penting, karena kita hidup di dunia sangat fana, pendek. Jangan kita spekulasi mengenai kekekalan. Jangan. Kalau kita sudah masuk neraka, nggak bisa keluar. Nggak bisa. Jangan bermain-main dengan kekekalan. Ya, di neraka kita sudah tahu jelas firman Tuhan sudah berbicara, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Itu siksaan selama-lamanya. Sekali masuk tidak bisa keluar. Kita sudah tahu persis bagaimana orang kaya dalam Injil Lukas 16. Dia sudah masuk neraka, setetes air pun tidak dapat diperoleh. Lihat, dan sangat-sangat kesakitan. Ini terlambat. Siksaan selama-lamanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan dalam 1 Tesalonika ini. Ya, supaya kita lihat, ya, mempunyai konsep berpikir sebagai penghiburan bagi kita, ya, yaitu kekekalan bersama Yesus di surga Yesus yang suci, kudus, bahagia selama-lamanya. Saya bangga dengan surganya Yesus ini, suci, kudus, bahagia selama-lamanya. Oh, betapa indahnya hidup kekal. Ini yang menjadi tujuan Rasul Paulus. Dia berlari-lari kepada tujuan ini. Nah, kekasih Tuhan, ini penting. Sehingga di dalam Wahyu 14 ayat berikutnya dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Sungguh, kata Roh Kudus,
Ada penegasan sungguh kata Roh Kudus. Karena dia boleh beristirahat dari hidup dunianya yang sudah capek. Ya, di dalam dinamika hidup yang capek ini. Sungguh kata Roh Kudus. Dan lihat apa yang telah dijalani semasa hidupnya itu menyertainya. Ketekunannya, ketaatannya, imannya kepada Yesus. Oh, puji Tuhan. Bahagia dalam kesucian, kekudusan Tuhan, damai sejahtera di surganya Yesus Kristus. Indah sekali. Nah, ini nilai kekal yang sejati, penghiburan yang sejati. Jadi penderitaan duniawi ini hanya sementara. Jangan sampai penderitaan duniawi ini kita kecewa. Jangan sampai, ya, belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang indah yang Tuhan sediakan di surga. Nah, ini sebab itu mari kekasih Tuhan, jangan spekulasi. Jangan spekulasi yang berkaitan dengan hidup kekal. Karena hanya dua tempat, surga atau neraka. Ya, tidak ada api penyucian. Kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar, itu siksaan selama-lama. Nah, kita lihat dalam alam nyata saja. Kita tidak mau kamar kita panas sekali. Kita tidak mau ranjang kita banyak ulat cacing-cacing, kan tidak mau. Nah, ini kekasih Tuhan. Ini pandangan hidup kita kepada penghiburan sejati ini. Kita yang percaya, beriman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Lihat, jaminan hidup kekal di surga Yesus yang indah, yang suci itu kita peroleh. Ini kekal selama-lamanya. Nah, ini haruslah menjadi penghiburan sejati bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, dalam dunia sekalipun banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, kami mempunyai penghiburan yang sejati, yaitu iman kami kepada Yesus Kristus, yang memberikan jaminan yang pasti, hidup kekal di surganya Tuhan Yesus, surga yang suci, kudus, bahagia selama-lamanya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami tetap komitmen Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang sedang resah, yang sedang tertekan, sedang susah, sedih, mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami berdoa untuk setiap pribadi, baik pergumulannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Kami berseru dengan satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, jamah Tuhan, supaya setiap pribadi mantap dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap mantap dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah bisa teratasi dan virus bisa Tuhan dipatahkan, virus bisa dihancurkan. Hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Perlindungan Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, NKRI tetap terjaga, terpelihara. Kepolisian, APRI, Tuhan juga beri hikmat, perlindungan, berkat atas mereka sekeluarga. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.